Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen untuk P3K Guru tahun 2022 ya. Nah, khusus untuk kali ini teman-teman kita akan membahas ya, ini sedikit informasi terkait dengan seleksi P3K Guru ini tahun 2022 ini nanti. Ini dilakukan secara tertutup teman-teman ya, jadi bukan untuk umum ya. Nanti yang dimaksud bukan untuk umum itu yang seperti apa? Tentunya hanya beberapa kriteria ya yang bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022 ini. Nah, tentunya di sini juga ada informasi teman-teman, ini ada perubahan ya, perubahan mekanisme terkait dengan seleksi P3K Guru tahun 2022. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, jadi apa yang dimaksud dengan tertutup dan juga apa yang dimaksud dengan bukan untuk umum, dan juga siapa saja sih yang bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022 ini. Dan tentunya ada perubahan mekanisme apa terkait dengan seleksi P3K Guru di tahun 2022 ini. Nah, tapi seperti biasa teman-teman, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke teman-teman, kita mulai saja ya. Jadi untuk seleksi di P3K Guru tahun 2022, yang pertama teman-teman di sini ada informasi ya dari Kepala BKN teman-teman. Yang mana di sini ada 5 poin keterangan dari Kepala BKN tentang perubahan ya mekanisme dalam seleksi P3K Guru tahun 2022. Yang pertama di sini alasan perubahan mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2022 ini karena perubahan mekanisme di seleksi P3K Guru ini lantaran sempitnya waktu pelaksanaan seleksi ya, sehingga pemerintah harus menentukan skala prioritas. Memang kalau kita lihat teman-teman di jadwal P3K Guru teman-teman ya, sampai saat ini kalau kita lihat progresnya ya, di sini memang masih di dalam referensi program studi dan linearitas, sehingga kalau kita lihat ini masih jauh ya teman-teman, masih ada 4 poin lagi ya yang harus dilewati, mulai dari ABK, integrasi sistem data, persiapan pendaftaran, juga pendaftaran pada SSC ASN dimulai. Terus yang berikutnya di poin 2, ini seleksi P3K 2022 ini tertutup ya. Jadi untuk seleksi ini dibuat memang tertutup, artinya hanya honorer dan formasi tertentu yang bisa melamar. Nah, tentunya untuk tenaga-tenaga honorer itu pun juga ada beberapa yang tidak bisa mengikuti, tentunya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga teman-teman, untuk peserta seleksi di P3K tahun 2022, nah ini pesertanya ialah guru lulus passing grade atau PG. Nah, ini baik dari honorer kategori 2, guru honorer negeri, lulusan pendidikan profesi guru, dan juga untuk guru swasta ya. Yang terakhir yang poin 4 adalah pelamar umum formasi guru P3K tes kompetensi 2023. Jadi tentunya untuk tes seleksi kompetensi di P3K tahun 2022 untuk pelamar umum tahun ini karena terganjal anggaran. Jadi tentunya bisa saja nanti untuk yang pelamar umum ya, untuk prioritas 4 itu nanti tentunya untuk seleksi kompetensi bisa saja nanti di tahun 2023. Yang terakhir untuk formasi nakes ini hanya 91.000 ya. Jadi seleksi P3K untuk nakes atau tenaga kesehatan ini diprioritaskan untuk honorer tenaga kesehatan di unit-unit kerja esensial. Ini terkait dengan 5 poin terkait dengan perubahan mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2022. Terus yang berikutnya teman-teman, ini terkait dengan juknis ya, juknis pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022. Ini di dalam diktum kelima ya, ini memang dijelaskan pelamar yang dapat melamar untuk mengikuti seleksi ya sebagai P3K Guru di tahun 2022 ini memang hanya ada 2 kategori teman-teman ya. Jadi ini ada pelamar prioritas, ada pelamar umum. Jadi teman-teman tentunya harus membedakan mana yang dimaksud dengan pelamar umum ya. Jadi pelamar umum itu di dalam juknisnya ini memang sudah disebutkan ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, untuk pelamar umumnya di sini memang sudah disebutkan ya. Untuk pelamar umum ini hanya ada 2, yaitu untuk lulusan PPG tentunya yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek, dan pelamar umum yang dimaksud di sini adalah pelamar yang terdaftar di Dapudik. Nah, tetapi dalam artian umum ya, dalam artian umum yang kita maksud ini yang di luar ini artinya dia tidak bisa. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya di sini pendaftar umum yang tidak bisa ikut seleksi di P3K Guru ya, ini misalkan di sini teman-teman yang pertama adalah mahasiswa yang baru lulus atau mungkin
yang baru fresh graduate ya. Jadi artinya mahasiswa-mahasiswa yang baru fresh graduate ini tidak bisa mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2022. Jadi teman-teman harus bisa membedakan yang dimaksud dengan pendaftar umum ya, dan juga yang disebutkan di dalam permen ya, di dalam Permendikbud di sini pelamar umum yang sudah termasuk atau sudah sesuai dengan juknisnya ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan kalian tuh masuk di pelamar umum yang mana ya, apakah di pelamar umum yang masuk di kategori 1 ini lulusan PPG atau yang sudah terdaftar di Dapodik, atau mungkin teman-teman masuk di dalam pelamar umum yang ini. Jadi teman-teman yang mungkin ada ya mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus, nah ini tentunya ini tidak bisa. Jadi yang dimaksud dengan pelamar umum adalah ini. Jadi tidak semua orang atau tidak semua lulusan ya itu bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022. Yang kedua mungkin ada ya teman-teman kita yang mungkin yang di luar guru ya, artinya di luar guru atau di luar tenaga honorer, mungkin yang dia sudah lulusan lama tapi belum mengajar, ini juga tidak bisa. Ataupun teman-teman yang sudah mengajar ya, di poin 3 ini yang sudah mengajar mungkin sudah beberapa tahun, tapi ketika dia belum masuk di Dapodik ya tentunya dia juga tidak bisa mengikuti seleksi P3K Guru ini ya. Karena memang salah satu syarat yang sudah dijelaskan di dalam juknis adalah terdaftar di Dapodik. Jadi meskipun sudah mengajar, bisa saja dia tidak bisa mengikuti seleksi P3K Guru ini. Yang berikutnya adalah lulusan PPG prajabatan ya. Tentunya kalau dalam jabatan itu tentu dia sudah masuk ke dalam aplikasi Dapodik, karena mengingat salah satu dalam perlu kita ingat bahwa salah satu poin utamanya, jadi untuk dalam jabatan tentunya sudah masuk Dapodik dan sudah memiliki akun SIM PKB. Yang berikutnya ini untuk lulusan PPG yang prajabatan ya, jadi yang prajabatan ini tetapi datanya yang belum masuk di Kemendikbudristek tentunya dia juga tidak bisa. Jadi dia harus mengecek ketika sudah lulus PPG, tentunya dia harus melakukan pengecekan data apakah data yang sudah masuk di Kemendikbudristek atau belum. Tentunya kalau sudah ya dia baru bisa mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2022. Nah yang terakhir teman-teman, di sini hanya 4 kategori saja ya yang bisa mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2022. Yang pertama teman-teman untuk kategorinya ya, ini adalah pelamar prioritas 1 ya. Prioritas 1 ini artinya semua ya, semua guru-guru honorer baik di negeri swasta ya, ini yang sudah lulus passing grade. Jadi yang kemarin teman-teman di tahun 2021 sudah mengikuti P3K Guru dan sudah nilai seleksi ya. Jadi nilai seleksinya itu sudah mencapai nilai ambang batas atau sudah passing grade. Terus yang pelamar kedua, nah ini untuk tenaga honorer kategori 2, nah ini yang belum passing grade ya. Jadi yang tidak termasuk di dalam prioritas 1 atau kategori 1. Tadi kategori 1 itu adalah teman-teman yang sudah lulus passing grade. Nah ini khusus untuk pelamar 2 adalah honorer kategori 2, ini yang belum lulus passing grade ya, seperti itu. Dan pelamar 3-nya atau prioritas 3-nya yaitu adalah guru non ASN yang tidak termasuk dalam guru non ASN kategori pelamar 1 di satuan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada aplikasi Dapodik. Jadi poin 3 ini adalah untuk teman-teman guru honorer di sekolah negeri ya. Ini juga masuk di prioritas 3, yang mana tentunya dia minimal dia sudah masuk masuk di Dapodik ya, minimal 3 tahun. Nanti di poin pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 ini nanti bisa masuk di dalam observasi atau kesesuaian di seleksinya ya. Yang terakhir ya pelamar umum ya, perlu dipahami ya bahwa pelamar umum yang dimaksud di dalam juknis itu hanya lulusan PPG yang sudah terdaftar datanya di Kemendikbudristek. Yang kedua adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Ini adalah pelamar umum yang masuk ke dalam juknis. Jadi yang selain ini pelamar umum, jadi yang sudah kita sebutkan tadi ya, misalkan yang baru lulus atau mungkin lulusan lama ataupun guru-guru yang sudah mengajar tapi belum masuk Dapodik, ataupun untuk teman-teman yang PPG prajabatan tetapi datanya belum masuk di Kemendikbudristek, tentunya dia tidak bisa melamar atau mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2022 ini. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.